Halo semuanya, saya di sini akan membagikan sedikit informasi ya bagi kalian yang kurang jelas mengenai aturan yang berlaku di kegiatan belajar mengajar PPKN. Pertama, selalu menyiapkan diri untuk mengecek pemberitahuan atau notifikasi. Kemudian kedua, Pak Heri akan selalu menulis jadwal di homeroom kelas masing-masing. Saya contohkan di sini, ketika saya mau menulis tes, saya akan menulis di jadwal homeroom 12.3. Sedangkan tes atau penugasan akan saya lakukan di PKN 12.3. Yang ketiga, bedakan antara telat dan absen. Telat jika dia melebihi waktu yang telah ditentukan, ya. Dan absen jika ia melewati atau jika kalian melewati 20 menit atau tidak ada kabar sama sekali. Yang keempat, semua tersebut akan masuk ke dalam pelanggaran dan akumulasinya akan terhitung, terutama absensi ya, akan terhitung 20% dan berpengaruh terhadap final test. Kelima, jika ada jeda gambar atau suara ketika Pak Heri menyampaikan sesuatu di kelas online kita atau di kelas virtual kita, ingatkan saya, bisa melalui chat atau utarakan langsung dengan membuka atau mengaktifkan suara Anda. Selanjutnya, dalam pembelajaran PPKN diharapkan muka menatap langsung ke kamera sehingga Pak Heri bisa melihat wajah kalian dan kalian dengan jelas bisa melihat muka saya. Kemudian chat dipergunakan hanya untuk pembelajaran PPKN saja. Yang ketiga, pastikan suara Anda termute atau tidak bersuara. Gunakan fasilitas atau fitur suara ketika Anda ingin izin atau ingin mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan pertanyaan atau jawaban. Keempat, gunakan seragam Bukit Sion, tidak menggunakan tambahan yang lain seperti topi dan lain sebagainya. Hanya gunakan seragam Bukit Sion. Yang kelima, selalu aktifkan kamera Anda dalam pembelajaran PPKN. Jika hingga berkali-kali diingatkan, 3 kali diingatkan tidak juga, sehari akan mengeluarkan kalian dari ruang virtual kita. Yang keenam, share screen yang ditampilkan baik oleh Pak Heri maupun teman kalian ketika pembelajaran mohon tidak diganggu saat belajar berlangsung. Jadi pastikan semua konsentrasi atau fokus pada pembelajaran. Kemudian polling atau form, Sir Heri akan memberikan form. Ada 2 pilihan sebenarnya. Yang pertama Google Form, yang kedua Microsoft Form. Tujuannya untuk meminta feedback dari kalian. Ini akan dijelaskan oleh Pak Heri pada slide selanjutnya. Kemudian 3 metode ini akan dipakai dalam pembelajaran PPKN, ya. Terutama untuk kelas 10 karena kita hanya 1 period, ya. Flip learning. Sehari-hari akan memberikan kalian, akan memfasilitasi kepada kalian video, kemudian mungkin saja juga dengan PPT
atau sehari minta kalian baca dulu buku halaman sekian di buku cetak PPKN. Tujuannya agar kalian punya pengalaman atau pengetahuan awal sehingga bisa connect atau bisa sambung menyambung dengan Pak Heri dalam pembelajaran. Kita tinggal diskusi saja. Kemudian project based learning juga akan kita lakukan, dan juga student center learning, di mana kalian juga akan saya minta ya untuk ikut dalam penilaian pembelajaran ya, misalnya ada diskusi dan kalian membantu sehari-hari untuk menilai teman kalian ya, tentunya dengan penilaian yang objektif. Ini ada hubungannya nanti sinkron, di mana kita akan melakukan pembelajaran langsung, asinkron di mana kita bisa kolaborasi tanpa langsung ikut di situ ya. Oke, nanti kalian bisa lihat di PPT-nya, saya akan berikan kepada kalian. Kemudian penilaian project 40%, tugas 20%, dan tes 40%. Kenapa tes lebih kecil? Karena tes dimungkinkan untuk kalian bisa mencari di internet ya, sebisa mungkin tidak copy paste ya. Nah, sedangkan project autentifikasi tugas yang kalian lakukan lebih jelas ya, karena menggali kreativitas, menggali pemikiran kalian. Dan tes 40% dari penilaian. Ini khusus term 1. Selanjutnya, nah tadi saya sudah katakan bahwa saya akan memberikan kalian mungkin Google Form atau Microsoft Form, di mana di dalam kuesioner atau form tersebut sehari-hari akan meminta bagaimana penyampaian sehari-hari, apakah suaranya bagus, apakah pencahayaannya bagus atau koneksinya bagus. Ini dalam mungkin 1 bulan ke depan saya akan berikan satu form ya. Kemudian sehari-hari juga minta konten yang sehari berikan, materinya apakah tersampaikan atau mungkin kalian sebagai siswa ada masukan, misalnya sehari coba metode ini, coba gunakan ini. Sehari akan menerima dengan senang hati segala pendapat dan masukan dari kalian. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya.